Jadi memang setelah ya semacam apa ya, kita pemberontakan, nggak berontak juga sih. Oke, pada video kali ini Mas Ulul akan ngobrol santai aja. Kita akan membahas mengenai perjalanan Mas Ulul selama kuliah di Polsat STS dari tingkat 1 hingga tingkat 4. Jadi pastikan teman-teman stay di video ini hingga selesai, dan bagi yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe agar tak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar dunia Polsat STS, BPS, statistik, ataupun hal-hal unik lainnya. Langsung aja ya, kita masuk ke videonya. Dimulai dari tingkat 1. Jadi di Polsat STS itu ada 4 tingkatan untuk prodi D4. Dulu memang hanya ada D4, namun sekarang udah ada prodi D3 yang masa kuliahnya selama 3 tahun. Iya, di tingkat 1 ini merupakan tingkatan paling berat lah menurut Mas Ulul. Karena apa? Pada tingkat 1 ini ada yang namanya ancaman DO, dropout. Jadi teman-teman yang nggak memenuhi syarat ataupun nggak lulus pada mata kuliah tertentu, mata kuliah inti, itu nggak boleh lanjut ke tingkat 2. Karena apa? Mata kuliah inti merupakan dasar untuk kita belajar ilmu-ilmu statistik pada jenjang berikutnya. Jadi yang nggak menguasai atau nggak mampu, nggak lulus pada mata kuliah inti, ditakutkan nanti nggak bisa mengejar pada mata-mata kuliah berikutnya di tingkat 2, 3, dan 4 gitu. Jadi benar-benar ditekankan mata kuliah inti harus minimal bernilai C itu. Apakah langsung dropout gitu aja misalnya ujiannya nilainya nggak memenuhi syarat? Oh tenang, nggak juga ya. Biasanya itu ada yang namanya remedial, tergantung dosennya juga sih, bagaimana tingkat keparahan nilai dari teman-teman tersebut. Misalnya di remedi sekali, 2 kali tetap nggak lulus, ya mau gimana lagi, harus dropout. Di zaman Mas Ulul itu kurang lebih ada 10 atau ya belasan lah dari semester 1 dan 2 yang harus dropout. Oh ya, sistem dropoutnya ini per semester ya, jadi nggak per tingkatan. Jadi semester 1 ada UAS, misalnya mata kuliah inti nggak lulus ya TO, nanti di semester 2 misalnya ada yang nggak lulus juga ya gugur gitu. Jadi sistem gugurnya itu per semester, bukan per tingkatan gitu. Itu untuk tingkat 1. Nah jadi bisa dibayangkan kan, Mas Ulul itu dulu bener-bener kuliah, pulang, makan, belajar, telepon orang tua, ya hampir seperti itulah rutinitasnya. Jadi belum banyak mengikuti organisasi atau belum banyak main atau explore Jakarta gitulah. Kan kita dari anak Jawa, dari kampung, pasti pengen lah tahu bagaimana kehidupan di ibu kota gitu. Jadi tingkat 1 benar-benar fokus untuk belajar. Dan ini untuk teman-teman juga nanti misalnya kuliah di Polsat STS, kalau bisa memang belajarnya ya jangan hanya tingkat 1 aja, justru harus meningkat dari tingkat 1, 2, 3, 4 itu ditingkatkan lah, jangan kayak Mas Ulul ini. Oke, itu tingkat 1 ya. Selain ada ancaman DO, biasanya itu tingkat 1 kita istilahnya apa ya, ada semacam bimbingan lah atau mentoring dari pihak kampus juga ada, atau dari kakak tingkat. Banyak kok kakak-kakak tingkat yang baik memberikan KSM namanya. KSM semacam ya kita dikasih materi bimbingan mata kuliah tertentu gitulah. Biasanya dari UKM ada, dari Himada, atau dari misalnya satu kelas itu mengundang kakak kelas yang dirasa mampu untuk mengajar, nah itu bisa lah. Nah, tergantung bagaimana kesepakatan dari teman-teman itu. Oke, yang pasti harus belajar dan belajar gitu. Itu tingkat 1, mindsetnya seperti itu. Oke, lanjut ke tingkat 2 ya. Nah, setelah berhasil melewati perintangan berat di tingkat 1, di tingkat 2 Mas Ulul udah mulai sedikit keluar lah dari yang namanya rutinitas belajar itu, yaitu mulai mengikuti UKM atau organisasi-organisasi kemahasiswaan. Nah, banyak sekali pilihan UKM yang bisa teman-teman ikuti. Juga sudah pernah Mas Ulul bahas pada video sebelumnya ya, apa saja UKM yang ada di Polsat STS. Oke, namun Mas Ulul nggak membahas di sini. Nah, dulu itu Mas Ulul ikut beberapa UKM, diantaranya pecinta alam, sudah pernah ikut tahapan seleksinya, namun nggak lanjut karena ada alasan tertentu. Kemudian futsal, UKM futsal,
karena memang Mas Ulul hobi futsal. Juga UKM kedisiplinan, SPD namanya itu. Jadi udah mulailah berani keluar, berani ikut organisasi, jadi nggak hanya terfokus pada belajar gitu. Namun sebenarnya pilihan ya teman-teman, yang banyak kok yang nggak ikut UKM, yang memang di sana mau belajar aja ya nggak apa-apa, itu pilihan. Mau berat ke UKM-nya atau ya semacam mau menjadi aktivis mahasiswa gitulah ya nggak masalah, yang penting belajarnya juga jangan ditinggalkan gitu. Tuh, jadi memang setelah ya semacam apa ya, kita pemberontakan, nggak berontak juga sih, ya inilah saatnya gitu loh. Masa iya kita kuliah 4 tahun hanya belajar saja gitu. Jadi ya benar-benar Mas Ulul manfaatkan untuk ikut organisasi. Jadi selain dapat ilmu statistik juga bisa dapat ilmu berorganisasi gitu. Tuh. Oke, itu tingkat 2. Jadi dari tingkat 1 yang hanya fokus belajar, berlanjut ke tingkat 2 yang udah mulai ikut organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di luar proses perkuliahan. Kita lanjut ke tingkat 3. Nah, tingkat 3 ini bisa dikatakan tingkat paling asik ya. Karena apa? Dari tingkat 1 dan tingkat 2 itu beban ataupun target mata kuliahnya itu udah nggak begitu berat gitu. Jadi tingkat 1 masih ada ancaman DO. Nah, di tingkat 2 ini kita baru kayak semacam benar-benar belajar ilmu statistiknya gitulah. Dasar-dasar dan statistik lebih lanjut itu dipelajari di tingkat 2 tadi. Nah, tingkat 3 ini udah mulai kita fokus pada penjurusan atau minatan. Nah, jadi dulu itu di tingkat 2 itu pada prodi statistika itu masih umum, kita belum dipisahkan statistik kependudukan atau ekonomi. Nah, di tingkat 3 ini udah mulai dipisahkan peminatan mau ekonomi atau kependudukan gitu. Jadi kita nanti hanya akan belajar pada ya fokus di ekonomi atau kependudukan. Jadi mata kuliahnya ya relatif lebih santai itulah. Nggak hanya belajar statistik yang angka-angka saja gitu. Udah mulai ke penerapannya gitu. Ya, di tingkat 3 ini juga ada yang namanya PKL, praktik kerja lapangan. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Nah, dulu itu zaman Mas Ulul PKL-nya itu ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Asik kan? Kita sambil belajar, sambil menerapkan ilmu statistik, juga bisa refreshing sedikit lah ke Lombok. Apalagi kita tahu kan Lombok merupakan salah satu destinasi wisata yang paling diminati selain Bali maupun wilayah-wilayah lainnya. Oke, jadi dulu itu selama PKL kita kurang lebih 2 minggu lah berada di lapangan, dari perjalanan lewat udara, darat, laut, hingga nanti pulang, ya asik lah pokoknya gitu. Ini benar-benar kita mengaplikasikan ilmu yang kita peroleh selama perkuliahan 3 tahun sebelumnya, kita langsung mengaplikasikan di lapangan, mulai dari perencanaan, di pengumpulan datanya, pengolahan, hingga nanti ada publikasi datanya, data hasil PKL tersebut. Jadi benar-benar kita mengaplikasikan lah ilmu statistik itu. Di PKL itu sendiri kita juga bisa memilih mau berada di bagian apa, mau di kuesioner, mau di metodologi, mau di pengolahannya, atau di umum. Itu tergantung pilihan teman-teman nantinya. Yang pasti pada bagian manapun banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Oke, lanjut ke tingkat 4. Jadi bisa dikatakan tingkat 4 ini ada asiknya, ada beratnya. Kenapa? Kita bicara asiknya dulu deh. Asiknya karena ya bentar lagi kita lulus kalau kita mau mengerjakan dan menyelesaikan skripsi. Selain itu, beban mata kuliah di tingkat 4 ini udah sangat berkurang drastis beban SKS-nya. Bahkan dalam 1 minggu itu kita bisa hanya kuliah sehari atau 2 hari aja pada semester 8 itu. Jadi sisa waktu yang nggak kuliah itu bisa kita manfaatkan untuk menyusun skripsi. Namun juga ada teman-teman yang menyempatkan diri untuk pulang kampung gitu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting bisa membagi waktu lah. Nah, beratnya apa? Beratnya ya kita harus menyelesaikan skripsi. Karena memang gimana ya, meskipun udah kita bentar lagi lulus, namun kalau kita menyempelekan skripsi ya nggak bisa lulus nantinya. Karena di STS ini kita dikasih batasan waktu, nggak kayak di universitas biasa gitu ya. Kita skripsi terserah, nanti mau nambah di semester berikutnya ya nggak masalah. Nah, kalau di proses STS ini nggak boleh, kita ada jadwal-jadwal tertentu
yang harus kita ikuti. Nanti pada tanggal sekian atau bulan sekian harus selesai, harus ikut seminar, sidang, dan wisuda nantinya. Namun bagi teman-teman yang memang istilahnya menyerah, ya nggak apa-apa, asal masih punya jatah untuk mengulang, ya itu konsekuensi yang harus teman-teman ambil. Namun itu sangat gak Masul sarankan, kalau bisa lulus cepat ya kenapa kita harus menunda gitu. Itu sih yang seru di tingkat 4. Jadi kita banyak waktu luang, namun waktu luang tersebut harus kita gunakan untuk menyusun skripsi. Nah, bagi teman-teman yang skripsinya memang asik, yang memang sesuai passion teman-teman, pasti tingkat 4 akan terasa enjoy aja gitu lah, menjalani perkuliahan di tingkat 4 ini. Oke lur, mungkin itu tadi sedikit cuplikan perjalanan Mas Ulul kuliah di Polrestabes LS tingkat 1 hingga tingkat 4. Nantikan video-video Mas Ulul berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam los gak rewel.